Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Al-Barokah, sholat Jumat, sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Hadirat Ilahi Rabbi yang mana masih memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan karunia tidak terhingga. Kita masih bisa berkumpul dan datang ke tempat yang suci ini untuk mengikuti kajian pada maghrib yang hari ini akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Haji Wahyudin Anin SAG. Terima kasih atas kedatangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga insya Allah kita sebagai umatnya yang akan selalu senantiasa menjalankan sunat-sunatnya. Sebelum kajian ini dimulai, mengingatkan kembali kepada jamaah Masjid Al-Barokah, kami dari tim panitia kurban Masjid Al-Barokah akan melayani Anda setelah pada sholat isya, ya, baik yang akan menabung atau buka tabungan lalu dipersilakan pada isya menghubungi saya setelah sholat isya. Untuk menambah keberkahan ini, marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'uts rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad faza man ittaqa wa khaba man taqwa. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala aydan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala aydan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Jamaah Masjid Al-Barokah yang bermuliakan, alhamdulillah kita selalu panjatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini kita masih Allah berikan banyak kesempatan untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah, untuk senantiasa melakukan kalimat-kalimat zikir, kalimat taubat, kalimat istighfar. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari awal kita lakukan balik kita sampai dengan detik ini, bahkan sampai dengan Allah cabut nyawa kita nanti, Allah terima dengan baik dan Allah berikan kelipat ganda kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan, malam ini adalah ini jarang-jarang terjadi tanggal sama, tanggal 27 Rajab ya, dan 27
Januari. Sepakat ini. Tapi nanti bulan depan berbeda. Kabarnya masuk Ramadan kembali sama. 1 Ramadan mudah-mudahan bertepatan dengan 1 Maret. Ya luar biasa. Karena Februari nanti jumlahnya 29, 28. Jadi di bulan ketiga Maret dengan Ramadan kembali sama lagi. Peristiwa yang paling kita kenang dan terkenang selalu sampai akhir zaman adalah peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesepakatan ulama dan paling banyak ulama mengatakan yang terjadi pada tanggal 27, walaupun banyak perbedaan pendapat. Yang pasti Allah telah menggambarkan, menerangkan, menyatakan dalam surat 17 ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan amal malam. Luar biasa malam. Ya, bukannya siang, tapi malam. Memang kelebihan malam dari siang itu diantaranya adalah waqwa mukila, asyaddu waqwa mukila. Kalimat yang kita ucapkan itu berpengaruh, lebih berbobot. Tapi jangan lupa kejelekan juga kebanyakan dilakukan malam hari. Ya klub-klub, nggak ada klub siang kan, klub malam. Jarang klub siang. Ya kemaksiatan segala macam jadi bertumbuh pada malam hari. Bahkan hari yang paling utama, malam waktu yang utama ketika Allah turunkan kebaikan di dalamnya malam juga. Jadi rata-rata malam. Dibuka dengan kalimat Allah Maha Suci. Artinya apa? Nggak mungkin Allah itu punya kelemahan. Ya bahasa kita sih kun fayakun. Yang Allah mau pasti terjadi. Yang menjalankan seorang hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini momentum kita nih. 2 hari yang lalu, tepatnya pada Isya, kami IKPM Gontor mengadakan Zoom meeting se-Indonesia. Bahkan ada 1-2 dari Malaysia. Zoom peserta meeting 500 sekian. Yang menjadi pembicara utama adalah, mudah-mudahan sudah banyak yang kenal, Ustadz Luqman, muasis atau pengasuh Masjid Kapal Munzalan Pontianak, Kalimantan. Ada yang sudah melihat videonya, medsosnya? Ustadz Luqman, pengasuh Masjid Kapal Munzalan di Pontianak ya. Ada juga masjid yang masyhur, Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi ya. Masjid makan-makan, Masjid Al-Falah Klaten, itu binaan beliau. Momentum tanggal 27 ini Allah berkata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, untuk memberangkatkan Nabi, untuk menerima suatu perintah yang mulia. Yang paling masyhur adalah perintah sholat kan ya? Itu didahului dengan perjalanan mulia dari satu masjid ke masjid. Bahkan sekarang subhanallah ketika terjadi gencatan senjata di Palestina, kita sih, kalau saya pribadi nggak nampak yang namanya orang beriman dengan orang kafir kan selalu seperti minyak dan air ya, nggak akan pernah menyatu. Dan memang seharusnya di bulan Rajab itu nggak boleh perang, itu nggak hadirin. Kalau larang berperang dalam bulan haram, termasuk Rajab, gencatan senjata harus itu. Tapi kalau kita diperangi, lakukan seperti mereka memerangi kita. Asyarul haramu bisyaril harami wal hurumatu qisas, ada kisusnya. Kalau dibom ya seimbang bomnya lagi. Kalau bomnya
volumenya atau beratnya 200 kilo, ya balikin 200 kilo yang lebih gitu lah. Kisos simbang kan. Wal hurmat kisos maksudnya waktu huruf asharu ya, yang paling ini termasuk raja. Kalau kita dilakukan zalim, balas dengan seimbang kisos, mempertahankan diri. Tapi siapnya sebisanya makhluk kejahatan maksudnya. Nabi ditanya, wahai Nabi, masjid mana yang Allah canangkan untuk manusia? Masjid mana yang dibangun untuk manusia menghambakan diri? Maka jawaban Nabi adalah Masjidil Haram, Makkah, Ka'bah. Dan itu sejalan dengan kata Allah 97 ya Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bakkah, Makkah, Ka'bah, Ummul Qura, Baitul Atiq, itu apa namanya banyak. Nah, ulama berbeda pendapat, ada yang Bakkah itu ya kubusnya, Makkah sekitarnya, Ka'bah itu yang macam-macam. Ulama berbeda pendapat. Intinya Bakkah, Makkah, Ka'bah, Baitul Atiq, Ummul Qura ya diri juga. Awal pertama kali Allah canangkan sebuah terbaik untuk manusia yang di Mekah. Jika bakalnya dari Adam dan Hawa, lalu nanti dilanjutkan peninggian bangunannya oleh Ibrahim dan keluarga Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, yarfa' ditinggikan, qawaid bangunan, minal baiti wa Ismail, dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Zaman Ibrahim ditinggikan, dan kita tahu banyak sekali dan menjadi sudah familiar, sudah sangat akrab ibadah haji kurban itu berkaitan dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi ditanya lagi, setelah itu masjid mana Nabi? Setelah itu Allah bangun, Allah canangkan Al-Aqsa. Berapa jarak antara Makkah dan Al-Aqsa? Cuma dekat tadi kata hadis itu, cuma 40 tahun. Jarak cuma 40 tahun. Jadi antara mencanangkan Ka'bah, Makkah, Bakkah dengan pencanangan Masjid Al-Aqsa 40 tahun. Dan itulah cikal bakal, dan itulah sebutkan perjalanan Nabi apa namanya, horizontal ya, itu dari masjid ke masjid, kalau dari Al-Aqsa sebagai batu loncatan ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang banyak dan bahas kita saksikan perebutan Gaza, perebutan Baitul Maqdis, perebutan Masjid Al-Aqsa, itu memang kata Allah dari Allah. Jadi ayat pertama itu yang untuk kita, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini kamu kasih udah klaim siapapun juga, klaim Yahudi, klaim orang beriman, itu kata Allah final dengan ayat ini. Siapapun orangnya, kalau dia mau beriman kepada Allah, ya dia memiliki dua masjid ini. Yang unik, ayat berikutnya itu sejarah jauh ke belakang. Apa yang berikutnya? Wa ataina Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Musa Subhana alladzi asra bi Nabi kita Muhammad, itu sudah kita. Artinya masjid ini termasuk Al-Aqsa menjadi masjid umat yang taat kepada Nabi kita Muhammad. Orang siapapun juga dari diutus Nabi Muhammad sampai akhir ini, dia mempunyai hak, mempunyai
kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa nabi yang paling tenar mengayomi, menyelamatkan, membimbing kaum yang cuma tenar Bani Israil. Padahal Allah turunkan kepada Bani Israil bukan hanya Musa alaihissalam, bukan, banyak sekali. Jadi antaranya saudaranya Harun. Tapi bukan hanya beliau kan, nabi yang diutus dari Allah kepada Bani Israil banyak sekali, ribuan. Yang terkenal kan Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Isa, kan kepada Bani Israil semua. Yang paling menjadi ikon nabi, pengayom, penyelamat Bani Israil ya Musa alaihissalam. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Wahai Bani Israil, jangan engkau mencari pelindung, mencari Tuhan, mencari penolong selain aku. Ampun betul. Ternyata Bani Israil diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kitabnya, tentang nabinya, tentang perilakunya yang mencari pelindung, pembina, penolong selain Allah. Makanya terkesan jangan kamu mencari pelindung, pemimpin selain aku. Allah tattakhidhu min duni wakila. Jadi masih ada kaitannya. Dan memang dari dulu Al-Aqsa diperebutkan. Banyak sekali dalam Quran. Ternyata hadirin bukan hanya zaman Isa, pendudukan Palestina, Gaza. Ayat 3-nya ternyata bumi Palestina yang sekarang sedang kita itu pernah diduduki, didiami, dihuni oleh kaum sebelum Musa. Siapa? Ayat 3-nya. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyah keturunan Nuh telah menempati Palestina. Ingat ketika misi Musa menyelamatkan Bani Israil berhasil dengan cara keluar dari Mesir melalui lautan, ya. Disitulah Allah menampakkan mukjizat Musa alaihissalam membelah lautan, membawa selamat Bani Israil dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun dan para tentara yang di tengah-tengahnya kembali dipukul tongkatnya, tenggelamlah Fir'aun dan semua pasukannya. Bani Israil saat itu melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jemur dengan kepala mata sendiri. Raja pasukan yang selama ini memperbudak mereka, yang mengecil mereka, Allah utus Musa untuk menyelamatkan Bani Israil. Allah selamatkan mereka melihat kepala mata mereka sendiri. Hadirin, kira-kira yang dibawa, yang diselamatkan oleh Musa alaihissalam Bani Israil yang berhasil melewati lautan, semuanya beriman kan? Pasti nggak mungkin pengikut Firaun ya, tapi imannya sama nggak? Nggak sama. Kalau kita baru berpikir, berarti saat itu keturunan Firaun, bawah tentara Firaun habis tenggelam. Yang diselamatkan oleh Musa orang-orang yang beriman kepada Musa dan kepada Allah tentunya. Tapi ternyata iman mereka itu karena sudah lama dijajah, dipimpin, dikuasai oleh Firaun CS menjadi budak, di otaknya itu sulit lepas. Mental budak. Ya, kita kan berapa tahun dijajah Belanda? Konon 350 tahun. Mental Belanda kan? Mental penjajah. Mental penjajah salah satunya adalah sulit bersatu, memecah belah. Ini mental penjajah. Jadi kalau dia senang, dia nyaman, nggak peduli sama tetangganya. Dia gua beda RW, ya, beda lurah, nggak peduli.
Ini meta penjajah. Kalau meta pribumi nggak ada sekali tuh. Beda kampung, beda lurah, beda nggak ada sekali. Kalau dia disakiti, ya pasti perlu pertolongan kita. Nah, kalau kita menjajah sengaja dipecah belah tuh. Anda bukan warga sini, nggak peduli, jangan coba-coba menolongi orang sini kan gitu. Itu memecah belah. Kan gitu kan, divide. Nah, ketika diselamatkan dia di padang gurun, Allah memanggil Musa untuk menerima salah satu wahyunya. Kita memang kita tahu dipanggil oleh Allah 30 hari dilengkapi 10 hari dari 40 hari. Cuma ditinggal 40 hari, Musa nitip kepada adiknya Harun untuk mengayomi membimbing Bani Israil. Apa yang terjadi? Cuma 40 hari, ditinggal 40 hari, sebagian besar mereka dan hampir seluruhnya kembali melakukan kesyirikan, menyembah anak patung sapi, menyembah patung sapi yang dibuat oleh sapi. Ini sifat ngeyel mereka. Banyak di Al-Quran itu sifat-sifat nyeleneh Bani Israil terbawa sampai sekarang. Kan dia sendiri yang mulai dengan mata kepala diselamatkan oleh Musa. Fir'aun yang maha Tuhan, dia oleh mata kepala mereka sendiri tenggelam. Tapi mengapa dia ketika diselamatkan oleh Musa cuma 40 hari nggak sabar? Dia mau melihat Tuhan yang tampak oleh mata mereka, oleh mata sendiri. Ketika 40 hari kembali melakukan kesyirikan. Padahal kan dulu kan berbuat dosa. Diselamatkan oleh Musa cuma 40 hari tinggal menyembah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Anak sapi disembah. Luar biasa sih. Kita diselamatkan ulama, ya, diselamatkan dari perbudakan. Ulama sebentar saja, ya, ditinggal gitu kan. Ditinggal nggak sabar cari Tuhan. Ternyata selama ini di benak mereka itu belum percaya dengan Allah yang tidak tampak. Luar biasa. Satu, yang kedua, ketika pulang, kan marah Musa sampai jenggot adiknya catatkan. Begini cara kamu. Oh, tunggu dulu Musa, hati-hati. Jangan sampai kita bertengkar membuat fitnah. Nah, cari-cari sebab ternyata ada seorang yang nama sendiri yang membuat patung yang terbuat yang dikumpul dari harta-harta yang mereka kumpulkan. Yang kalau dahulu bisa buat bunyi lah. Nah, mereka sebenarnya diusir lah. Sambil terus lama-kelamaan kan mereka akhirnya berapa? Selama 40 tahun ya tinggal Fir'aun di atas muka bumi itu. Musa wafat, Harun wafat. Nah di situ banyak Nabi Samuel, Nabi Yusuf bin Nun, Syam pun banyak. Karena terlunta-lunta ada turun perintah dalam surat Al-An'am. Ya, sebelumnya ada perintah dulu ya, perintah kepada Musa ya. Sebelum Musa wafat ada perintah tuh. Musa bawa di Bani Israil kemana? Al-Ardul Muqaddasah, apa? Bumi yang disucikan. Kemana? Maksudnya Palestina. Palestina itu memang dari dulu Muqaddasah. Karena tadi pangkuasnya yang satu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haram. Memang dari dulu itu Allah memberikan keberkahan di masjid itu. Jadi sekitar masjid antara Masjid Al-Makkah dan Masjid Al-Aqsa barakna berkah itu. Dari dulu sampai sekarang. Maka karena di padang pasir nggak enak, ada sumber makan dan ada sumber air, Allah perintahkan Bani Israil untuk menempati Al-Ardul Muqaddasah. Ingat kata mereka. Apa kata mereka Bani Israil? Ketika diajak oleh Musa, harus perintah Allah untuk membawa rakyat ke negeri yang berkah. Qalu fiha jabbari, qaumun jabbari. Surat apa namanya? Musa, ternyata di negeri itu sudah ada kaum Jabbar. Ingat, Bani Israil itu nenek moyangnya pernah tinggal di Palestina. Siapa? Ibrahim. Punya anak siapa? Ishak. Punya anak siapa? Yakub. Yakub kan Israel. Jadi memang nenek moyang Bani Israil memang orang Palestina. Siapa Yakub? Kenapa dia pindah Mesir? Peristiwanya adalah Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudara sendiri. Barulah
hijrah karena terpaksa, hijrah karena memang palukan kaki, dibawa diboyong oleh saudaranya di tempat yang baru, yaitu kota Mesir, yang dimana saat itu Yusuf telah menjadi perdana menteri. Nah, awalnya kan dia tinggal di Palestina, sekitar Palestina. Jadi kata Allah, balikin lagi itu Bani Israel yang memang dulu kakek moyangnya orang situ. Makanya ternyata hadirin, ketika sebelum zaman Ibrahim alaihissalam, Ibrahim ke atas itu nabi-nabi, ya kan, Bani Israel kan Ibrahim ke bawah, Yakub ke bawah, ke atasnya bukan Bani Israel, Bani Adam. Naik ke atas itu ada Nabi Nuh. Ayat 3-nya, dzurriyyatan man hamala ma'anu. Di situ ternyata sudah tinggal anak keturunan Nuh dzurriyyah. Ingat, Nuh itu punya 4 anak. Ya. Kan'an, Sam, Ham, dan Yafid. Jabarin, orang Jabarin itu adalah anak keturunan Nuh. Dari namanya Kan'an, tapi bukan Kan'an keturunan Nuh, bukan Kan'an anak Nuh. Jadi Nuh punya anak Kan'an, punya cucu Kan'an. Jadi Kan'an itu anak Sam. Ya, jadi ras di dunia ini nggak lepas dari 3 anak Nabi Nuh: Ham, Sam, Yafid. Nah, salah satu nama anak Sam itu Kan'an, dan itu sudah menjadi orang Betawi juga begitu kan. Contoh kakek saya aja, dia punya anak namanya Aminah, punya cucu namanya Aminah. Karena kakaknya dia nih, kakaknya buat saya, namanya anaknya seperti adiknya Aminah. Berarti kakek saya punya anak namanya Aminah, punya cucu namanya Aminah. Seperti itu, punya anak Kan'an, punya cucu Kan'an. Nah, Kan'an yang menempati Palestina ini bukan anak-anaknya, tapi Kan'an cucunya. Besar-besar ya, Jabarin. Kembali lagi ya, watak dari sifat jelek anaknya itu nurut kepada cucunya, kepada keponakannya, kepada keluarganya sebagai kaum yang Jabarin, yang sangar, nggak berani. Inna fiya kaum Jabarin, inna anjurna kami karena masuk. Udah masuk aja nanti kamu menang. Apa? Allah katakan apa sifatnya ya? Ya Musa, idhab anta orobuka faqatila inna hahuna qaidun. Ini kan kalimat pelecehan. Ya, masa kalau kita nyadar guru kita nih, ya kita berinisiatif. Gini Ustaz, kayaknya kebutuhan ini senang kami dulu di sini. Kalau menang baru kami ikut. Ntar kalau nggak, kan di situ ada musuh-musuh sangat besar. Itu perkataan Israel. Musa pergi saja kamu sama Tuhanmu. Artinya apa dia? Selama ini memang dia nggak imani atau iman tipis dengan Tuhannya Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Emangnya Tuhan Musa bukan Tuhan dia juga? Jadi jangan kaget kalau sampai sekarang ada kalimat-kalimat yang nyeleneh dari Bani Israel. Ini turunannya. Walaupun nggak semua Bani Israel itu jelek, tapi kebanyakan kata Allah begitu. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara Bani Israel ada yang beriman, tapi kebanyakan fasik. Dengan apa tuh? Gak berani. Ternyata di dalam sudah ada Jabarin, yaitu anak keturunan Nuh, ayat 3-nya tadi. Gak berani. Konon yang bawa itu bukannya Musa. Musa wafat, digantikan oleh Yusuf bin. Hadir terlunta-lunta 40 tahun terlunta. Apa akhirnya? Mereka kan minta, ya turunkanlah seorang raja agar kami berperang. Siapa yang pilih? Tolut. Ternyata musuh Tolut di dalam Palestina itu sudah ada Jalut. Pilih Tolut. Udah dikasih Tolut, kayaknya lagi ya Tolut orang miskin, gak punya apa-apa. Tapi kalau pilih dikata Yesus, ini dipilih karena kecerdasannya dan karena fisiknya. Terjadilah, dibawalah Bani Israel untuk berperang, walaupun sebagian enggak, sebagian menjadi munafik. Tuh lihat, sebagian munafik, sebagian tidak takut. Inilah mental Yahudi sebetulnya mental penakut.
karena sudah terlalu lama dijajah, dihinakan, diperbudak oleh Firaun, jadi mentalnya mental sampai sekarang gitu. Kita dengar cerita-cerita penakutkan, mereka memang menang. Tahu berperang, ternyata yang bisa mengalahkan, bisa mematikan Raja Jalut khususnya bukan Taul, anak kecil. Siapa namanya? Daud yang nanti akan menggantikan Taul sebagai raja. Daud mempunyai anak nama Sulaiman. Sulaiman inilah jika bakal orang yang membangun pertama kali Masjid Al-Aqsa. Makanya hayalan mereka Bani Israel, dia kembali merebut King Solomon. Dia kembali merebut kuil Sulaiman. Pertanyaannya, Sulaiman orang soleh atau orang kafir? Orang soleh. Jadi memang tempat itu dulu tempat orang-orang soleh siapapun kaumnya. Baik dia orang kaumnya Musa, kaumnya Daud, Sulaiman. Kalau dia orang beriman, itu tempat sucinya. Turunlah raja-raja di situ, Sulaiman yang paling sejarahnya kita kenal, Raja Sulaiman. Kan viral Sulaiman, sehingga dia mempunyai kerajaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja setelah dia. Dan karena itu memang permintaan dia, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, gitu kan doa dia. Betul, Allah ijabah doanya. Sehingga prajurit dia bukan hanya manusia, jin, syaitan, bahkan para binatang prajuritnya. Nah, di situ baru banyak cerita tuh, banyak panjang. Ya, ketika mempersiapkan para pasukannya, ternyata Hudhud nggak ada. Di mana Hudhud? Kemana Hudhud? Kalau dia kembali nanti nggak bawa kabar, aku sembelih dia. Apa tuh Allah? Nggak lama dia balik Hudhud. Ternyata sehebatnya Nabi Sulaiman, sehebat-hebatnya raja, itu ada kampung di Sabah, di Yaman itu nggak tahu. Justru Hudhud nggak tahu. Dia bawa kabar. Aku akan bawa kabar. Aku membawa kabar. Yang kabar ini sangat mengejutkanmu, wahai raja. Apa kabarmu? Ternyata di negeri Sabah, ya, daerah Yaman, ada kerajaan yang dipimpin oleh wanita, tapi saya, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita kenal dengan Bilqis kan? Benar kamu? Baik, kalau kamu benar, bawa surat, ya kan? Bawa suratku, iya. Karena dulu belum ada WA ya, belum ada Facebook, belum ada apa, jadi pakai surat burung Hudhud, ya, dibawa ke sana, dibaca karena kata rajanya, ya ini surat sempurna, surat baik, ini surat dari Sulaiman dengan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, singkat. Sulaiman jelaskan bahasa keranya, ente jangan sombong ya, datang kepada kerajaanku dengan menundukkan diri. Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin. Inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin. Jangan sombong Anda. Siapa Anda? Jangan bersikap sombong. Datang kamu ke hadirat depanku dengan menundukkan diri. Wah, dikumpulkan para menterinya, dikatakan, menteri, nih surat bagaimana pendapat? Ada menteri, karena memang raja yang hebat. Kata para menteri, kita pasukan yang kuat. Sekarang kami tinggal tunggu perintah Anda, wahai raja. Kalau perempuan jadi apa namanya? Raja perempuan. Akhirnya kebiasaan situ, dan ini raja cerdas juga, mau tahu ini Sulaiman apakah benar jadi seorang utusan Nabi atau cuma raja biasa. Maka dia mengirim utusan dengan membawa upeti. Upeti itu bisa membuat hukuman yang tadinya 50 tahun jadi 6 tahun. Siapapun juga orang yang dari dulu lah, kalau dia bukan orang soleh, ketika hukumannya harus 50 tahun, dikasih upeti gede, bisa turun hukuman. Makanya dikasih, ini Sulaiman benar raja, benar nabi atau cuma raja biasa, dikasih upeti. Maka utusan Sulaiman, utusan Bilqis, ya, datang pada Sulaiman dengan membawa harta, ya, upeti. Apa kata Sulaiman? Yang kau bawa ini nggak ada apa yang dibanding yang kau berikan kepadaku. Ini baru nabi. Kalau bukan nabi,
kurang gede, banyak gitu pentingnya. Ya, memang dari dulu sawah pojok sudah ada, riswa itu sudah ada dari dulu. Ya, di bawah tuh, ternyata untuk meluluhkan hati kan diancam kan, di teror tidak. Cuma kalian begitu, jangan sombong Anda datang kepadaku dengan menundukkan diri. Orang kalau sangat keras gitu, biasanya kan bisa diluluhkan dengan harta. Sekasar-kasarnya polisi, tapi kita udah pak biasa kan jalan kan begitu. Ternyata kata Sulaiman, yang kamu bawa ini nggak ada apa-apanya kebanding yang kau berikan kepadaku. Bawa pulang sana. Tunggu, kami akan datangkan pasukan yang kamu tidak akan dapat menghalaunya. Pulang, oh bener ini. Ya pulang, Sulaiman berpikir bagaimana caranya dia tunduk pada. Kalau gitu-gitu dia kan tetap minta tunduk dari Allah. Bagaimana nih, ya, agar raja yang sombong gitu ya, karena tidak taat kepada Allah, bisa tunduk ketika datang kepadaku. Karena dia yakin ketika upetinya ditolak, ini raja gertakannya nggak main-main, serius gitu. Di situ terjadi dialog. Barang siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di Saba negeri Yaman, ini Palestina, ya, dalam waktu yang sangat singkat, terkenal lah sampai sekarang jin namanya Ifrit. Dalam kalau ngomong jin pasti Ifrit, itu di Al-Quran kan? Surat Al-Kahfi. Kalau nomor qala ifritu minal jin, terkenal tuh jin Ifrit, emang namanya Ifrit. Berkata jin dari golongan Ifrit, atau kata Ifrit dari golongan jin, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, ini pasukannya luar biasa. Sulaiman, jin pasukan Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depanmu sebelum engkau bangkit dari tempat duduk. Kira-kira kita butuh berapa detik Pak untuk bangkit dari tempat duduk? 1 detik lah ya. Tak 1 detik. Itu Ifrit dengan hitungan 1 detik Pak bisa memindahkan singgasana yang ada di Sabah, Yaman ke Palestina di depan Raja Sulaiman. Memang ya hadirin, sekarang teknologi kita bisa melihat kejadian di belahan bumi kita online atau live, kita bisa langsung. Tapi nggak ada bisa teknologi yang bisa memindahkan satu barang ke tempat dengan secepat kilat itu. Ya rata-rata kira-kira kita satu hari ya, JNE, Tiki, si cepat itu paling cepat kilat berapa? Nggak ada yang sedetik kilat JNE sedetik sampai nggak ada. Ya bisa paling 6 jam ya kan? Kita kirim pasar minggu 6 jam sampai, atau kesebut-sebutnya Grab setengah jam. Tapi ini 1 menit memindahkan singgasana dari Sabah Yaman ke Palestina. Ternyata kehebatan Ifrit itu bisa dikalahkan oleh manusia yang lebih ilmu. Apa dia bilang? Kalau tidak ilmu bilang kita, anak tiga bi qabla ayyar tadatufuk. Subhanallah. Allah berkata, orang yang diberikan kita, yang diberikan anak kita, punya ilmu dia. Aku bisa mendatangkan singgasananya sebelum terlipat matang. Bus. Berapa 0, detik hadir? Ini kan 1 detik tuh. Sekarang berapa detik? Ini kan yang bicara Al-Quran dan bukan menyaksikan live kita sekarang live. Soalnya jadi ini memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam kecepatan mata. Ini hoax atau pernah terjadi? Hoax atau pernah terjadi? Memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 0,001 detik. Dulu ada namanya David Copperfield ya, pesulap ya, yang bisa memindahkan Monas ke satu tempat. Ternyata dulu Sulaiman, masa kerajaannya ada manusia yang bisa memindahkan suatu barang singgasana dari satu tempat ke tempat lain
cuma sekelipan luar biasa. Sampai sekarang mungkin nggak ada juga pengetahuan yang bisa membuktikan bagaimana itu bisa terjadi. Betul nggak? Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW aja dan digambarkan dalam kitab ini. Bapak, karena bapak kita duduk sama-sama di tempat masing-masing. Kita berdiri ini sampai dia dingin berapa menit? Masih hangat nih kan? Berapa menit sampai jadi dingin? Ada 1 menit baru dia jadi dingin. Masih hangat aja tuh. Duduk dengan bapak, coba bapak cek. Setengah menit, 1 menit itu masih hangat. Ada nggak kalau kita duduk di tempat-tempat nih daun dingin kayak es? Berarti matanya dingin. Rata-rata kayak ada ya masih hangat kan? Itu kata orang tua kata Betawi itu. Kalau bapak tiduran bangun hangat, ciri-ciri anaknya banyak. Wah, hangat banget, anaknya banyak. Tapi saya belum pernah mendapatkan kalau orang yang duduk kita pegang duduknya tuh dingin gak ada, berarti gak punya anak. Gak punya anak. Mana yang ditawanya dia gak punya anak kalau ini bukan duduknya itu kok gak ada di nggak ada anak sama sekali. Ada pernah satu waktu menceritakan saya di ribat Al-Falah ya satu saya gitu. Saya lupa namanya ribat Al-Falah di Caringin Sukabumi. Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau bangun dari tempat tidurnya, dia balik lagi posisi tempat tidurnya itu masih hangat. Jadi nggak ada berapa menit. Jadi hitungan akhirat 1 hari dunia berapa Pak? 1000 tahun. Jadi dimensi ketika Nabi Muhammad itu dimensi akhirat. Kan banyak cerita Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Itu berangsangnya berapa lama? Tapi ketika Nabi Muhammad kembali lagi ke tempat tidurnya, itu masih hangat. Luar biasa. Makanya kalau kita sekarang Muhammad gila nih masih cepat itu. Makanya yang pertama kali dan tidak pernah ada penolakannya langsung percaya. Abu Bakar pasti langsung percaya dia. Sulaiman begitu. Ternyata Sulaiman juga punya Allah berikan mukjizat memindahkan satu barang ke tempat ke tempat lain cuma malam satu. Nabi Muhammad juga sama. Bahkan dia buat barang pribadinya naik ke atas Sidratul Muntaha. Jadi kita orang beriman jangan kayak kalau itu. Ya, Nabi Muhammad kalau satu malam pergi turun naik, Nabi Sulaiman dari satu ke tempat lain 0,01 detik, luar biasa. Disitulah kata Sulaiman berdoa. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Fadilah ini dari Allah. Ingin mengujiku apakah dengan fadilah ini aku bersyukur atau aku menjadiku kufur. Luar biasa. Kemegahan Palestina dipegang oleh Daud dan Sulaiman. Tegaklah di situ. Manjurlah makmurlah negeri Sulaiman di Palestina. Makanya banyak yang disuruh kembali ke Palestina karena itu memang negeri yang subur. Negeri yang subur. Itu kan setelah Bani Israil terus sampai Nabi kita Muhammad SAW terjadi perebutan kembali dikuasai Romawi, kadang dikuasai oleh Kristen, dikuasai oleh Muslim. Ya, ketika terjadi pada masa Umar bin Khattab dikuasai Umar kan, tapi Umar membiarkan orang-orang yang berhidup masih lama-kelamaan Rasulullah dikembali dikuasai oleh Romawi. Romawi lama-kelamaan dibebaskan lagi oleh Muslim siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Betul ya? Terus Salahuddin terus memimpin. Kembali lagi dikuasai oleh orang munafik, orang kafir. Kapan? 1947, 1948 sampai sekarang. Jadi memang Palestina Aqsa itu dari dulu sampai sekarang. Kesimpulannya ayat 1. Palestina Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa itu punya umat orang beriman dari kaum siapapun juga.
baik dia dari kaumnya Bani Israel, Musa, maupun dia kaumnya Isa kan pernah tinggal di situ juga, Bani Israel, maupun kaumnya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak siapa itu? Bukan siapa kecuali orang beriman dari zaman ke zaman. Makanya ada kalimat yang begitu di surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabina man amana billahi, berarti ada Yahudi Nasrani yang beriman. Jadi Yahudi tidak semuanya kafir, kita ya. Kalau menurut tak khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah muliakan, ini kita baru bicara masalah sejarah sedikit. Belum lagi hikmahnya, yaitu turun perintah sholat. Yang sholat itu menjadi tiang agama bagi kita, yang sholat itu menjadi amalan yang akan ditimbang pertama kali, yang sholat itu menjadi nomor satu, yang sholat itu menjadi apalagi hubungan dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sholat itu menjadi banyaklah sholat. Awal mulai hasabu imanuddin silah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita hari ini Allah muliakan mampu membantu saudara kita Palestina yang saat ini terjadi gencatan senjata. Sudah berpuluh bahkan ratusan truk sudah masuk, alhamdulillah. Tapi ingat, saya pribadi gencatan senjata hari sebentar. Saya bukan pesimis, tidak. Karena lihat dari hadis-hadisnya akan berperang akhir zaman antara kita dengan Yahudi. Sebentar. Sampai kapan Allah alam. Tapi kita bergembira karena teman saudara kita sudah merasakan kenikmatan hidup dengan hari kebebasan. Walaupun kita nggak tahu sampai kapan bisa hidup menikmati makanan air bersih dari kita Indonesia, tapi membutuhkan recovery yang kata orang-orang Filator itu bisa membersihkan punya saja 15 tahun. Membersihkan punya saja bisa membersihkan 15 tahun. Ada kerusakan bersama dengan kerusakan kebakaran LA California. Itu kalau balas langsung kan? Kalau balas langsung karena Amerika sangat mensupport menjajah Yahudi Israel. Dibalas pembakaran di LA California. Kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada saudara kita di Palestina, Gaza khususnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kita orang beriman 5 saja berada, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, takdirkan kita sebagai penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi